Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita sedang membahas tentang adab ketika bertemu dengan anak-anak atau berjumpa dengan anak-anak, baik anak kandung maupun bukan anak kandung. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua, yaitu ketika bertemu dengan anak-anak disunnahkan tetap mengucapkan salam, dan ini banyak ditinggalkan oleh orang. Seakan-akan kalau bertemu dengan anak-anak tidak perlu mengucapkan salam. Sahabat di antaranya Anas bin Malik, ketika bertemu anak-anak dia ucapkan salam, lalu ditanya oleh seorang sahabat yang lain, "Kenapa engkau melakukan itu?" Beliau menjawab, "Karena Nabi pun melakukan itu." Jadi Nabi bertemu dengan anak-anak mengucapkan salam. Mudah-mudahan bisa dibiasakan, karena ini sudah hilang sunnah ini. Jadi kita hanya mengucap salam pada sesama orang yang dewasa dan meninggalkan salam pada anak-anak, sehingga anak-anak pun tidak terbiasa bertemu dengan orang besar untuk mengucapkan salam. Yang kedua yang sudah kita bahas, ini sekedar pengingat ulang, yaitu ketika bertemu munculkanlah rahmah, yaitu kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak sayang anak, maka dia tidak akan disayang oleh anak. Dan ini adalah efek dari sebab dan akibat. Jangan salahkan anak kita ketika kita sudah tua, anak kita tidak memendam rindu pada orang tuanya, karena dari kecil yang terbayangkan hanya kekerasan orang tuanya. Makanya sistem mendidik anak pukul-memukul, tendang-menendang, itu sebenarnya bukan dari bahagian ajaran yang utama. Karena Nabi tidak mendidik dan tidak menyuruh untuk mendidik anak dengan kekerasan. Walaupun ada orang hari ini yang berbangga dengan kekerasan, dengan mengatakan, kalau saya tidak keraskan anak, mungkin mereka entah jadi apa hari ini. Nah, itu sering kita dengarkan. Menyohana aku poh dia waktu ubud, seandainya aku tidak memukulnya dia, tidak memukul dia waktu kecil, mungkin dia enggak jadi orang, mungkin si haji kebut orangnya. Nah, jadi itu sebenarnya bukan bahagian pendidikan. Tetap yang ditanamkan adalah kasih sayang nomor satu. Kalau bisa menghindari semampu mungkin untuk memukul.
memang nampaknya berubah, Pak. Anak kalau sudah kita pukul nampaknya berubah, tapi berubahnya hanya sementara. Selanjutnya pilihannya ada dua. Mereka akan menjadi orang yang keras, sama seperti apa yang mereka alami di waktu kecilnya. Yang kedua, kemungkinan mereka akan berubah kembali menjadi manusia yang tidak taat. Karena ketika orang tuanya sudah lemah, hilanglah rasa ketakutan. Memang nampaknya waktu kita pukul itu dia langsung taat, dia salat, dia tidak berani macam-macam. Kita datang, begitu kita gerham saja, begitu kita terdengar suara ayahnya, itu dia betul-betul rasa takutnya luar biasa. Sampai kapan itu terjadi, Pak? Sampai orang tuanya tidak sanggup mukul lagi. Wadai karaya badan anak daripada badan orang tua. Ketika dia sudah lebih besar badannya daripada kita, ketika dia lebih tinggi daripada kita, ketika tapak kakinya sudah lebih panjang daripada tapak kaki kita, dia tidak takut lagi. Di situ muncul kembali sifat jahatnya. Kenapa? Karena pendidikan kita memaksakan dia untuk baik hanya sementara. Itu efek kekerasan. Jadi kalau tidak muncul kembali kejahatannya, maka dia akan belajar menjadi orang keras berikutnya. Makanya banyak orang yang dididik dengan keras, ketika dia menikah, dia sering lihat ayahnya pukul mamaknya, maka dia pun akan pukul isteri. Makanya Nabi suruh melihat nasab. Dalam perkawinan pun sampai keturunan harus dilihat. Jangan kawin sama tukang tinju, karena anak nanti juga suka akan meninju. Maksudnya tukang tinju istri. Begitu keadaannya. Nanti ketika dia didik cucu kita, didiknya sama dengan model ayahnya, gerubam-gerubum. Model-model tendang anak sampai tebik dari jendela. Dari mana dia belajar? Dari model ayahnya dulu. Begitulah terus bergulir mata rantai setan itu. Makanya minggu yang lalu ada pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana dengan kondisi anak-anak yang kita tidak sayang, mereka pun berubah menjadi tidak sayang pada kita? Apakah mereka berdosa? Ya tentu, atas nama tidak berbakti, tetap berdosa. Dengan orang tua yang kafir saja, tetap disuruh bakti. Tetap disuruh taat. Orang tua kafir, kita masuk Islam atau kita Islam. Dulu masa sahabat rata-rata Islam sahabat, tapi orang tuanya masih kafir. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kepada para sahabat yang orang tuanya masih kafir, Allah mengatakan bahawa kalau engkau diajak untuk mensyirikkanku, maka janganlah engkau taat pada kedua orang tuamu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi untuk urusan dunia, tetaplah engkau berbaik-baik kepada mereka. Begitu nasihat Allah kepada orang mukmin yang orang tuanya kafir. Kalau dengan orang tua kafir tetap disuruh berbuat baik, apalagi dengan orang tua yang masih mukmin atau yang mukmin. Makanya kalau timbul sifat tidak berbakti pada orang tua, tetap dosa. Namun kenapa itu timbul? Karena kita yang memulainya, yaitu tidak menyayangi anak di waktu kecilnya. Maka mereka berat sekali untuk menyayangi kita. Jadi pas datang ke rumah sakit, dilihat wajah kita, rasanya bukan ingin mengurut, rasanya ingin menepu, ingin ditepu. Jadi benci sekali lihat wajah ayahnya yang dulu terus-terusan merendam dia dalam kolam, kemudian mengikatnya di pohon, sekali-sekali digantungkan kaki ke atas, kepala ke bawah, kemudian dibenturkan ke tembok kepalanya. Terbayang semuanya.
Yang anak ini ketika tidak berbakti tetap dosa. Jadi sudah menjadi mata rantai setan. Maka bagaimana cara putuskan? Kita yang mengaji, kita yang berilmu, putuskan. Mata rantai itu putuskan. Jangan lagi mendidik dengan cara kebencian. Didiklah dengan kasih sayang. Di situ kembali akan mendapatkan garis yang benar. Insya Allah, janji Allah tidak akan terlanggarkan bahawa yang sayang anak disayang anak. Yang sayang anak pasti disayang anak. Ingat tabi-tabi, semua yang mendidik dengan kelembutan walaupun jadinya lama. Jadi ada orang kadang-kadang mengejek kita yang mendidik anak dengan lembut. Dia ejek, kegedakat juga kan, kata orang samping. Jadi ada tetangga, kita waktu ngajak anak berbuat baik, ayolah salat nak, ikutlah ayah. Kadang-kadang anak melawan, tidak mau naik motor untuk ikut salat segala macam. Ada tetangga yang bilang kegedakat juga kan, dia hambur sekali aja tu langsung taat. Seperti kita bilang tadi, kita mungkin agak lambat mendidiknya, Pak. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang baru berhasil, atau bisa jadi 15, 20 tahun. Tapi begitu jadi dengan kelembutan, dia jadi betul. Orangnya berubah jadi lembut dan dia akan sayang sekali kepada orang tuanya. Dia tidak akan biarkan orang tuanya berjalan dengan tongkat tertatih-tatih ke masjid. Dia tidak tega, sebagaimana orang tuanya tidak tega memukulnya dulu. Memang prosesnya lambat, tapi sekali jadi langsung betul-betul jadi. Itu efek mendidik atau berkasih sayang dengan anak. Sekali-sekali boleh pukul, sekali-sekali. Karena Nabi pun suruh pukul. Ketika berumur 10 tahun belum salat, disuruh rotan oleh Nabi. Tapi disuruh rotan pun bukan rotan kebencian. Disuruh pukul pun di tempat yang tidak mematikan dan tidak membuat cacat. Di betis, bak gatih, di paha. Mudah-mudahan begitu. Jangan kita tumbuk. Ini kita tumbuk di matanya. Bengkak matanya. Dua-dua bengkak. Dilihat kita enggak nampak lagi ayah, yang nampak Dajjal. Mulailah benci. Umur SMP lari. Kalau anak gadis sering kita perlakukan kasar begitu. SMP enggak dapat kasih sayang orang tua. Mau curhat enggak tahu curhat ke mana. Kena cerita bahawa agaknya nak galak ke agam ke. Selayaknya kalau dia cerita sama kita, kerana udah dekat kasih sayang, kita bisa membatasi, jangan nak, kamu masih SMP, kencingmu belum lurus nak. Kita bisa kasih tahu, ini haram. Gara-gara tidak berani cerita, takut kena dekat dia ayahai, enggak berani cerita dia. Kalau cerita pasti kena tumbuk nanti 2 kali lagi ni, bengkak mata lagi. Akibat enggak berani cerita, sama siapa dia cerita? Dia cari pacar untuk cerita. Larilah. Berdua lari. Kita kehilangan anak kita. Berhasil direbut oleh syaitan. Akibat tidak sayang anak. Maka perlu merubah cara pendidikan. Pukul itu sekali-sekali saja. Tapi barengilah dengan kasih sayang. Nah ini sebagai penambahan tentang ketika berurusan dengan anak, jumpa dia, nampakkan kasih sayang kita. Baik, berikutnya. Adab berikutnya ketika bertemu dengan anak iaitu at-takbil bil hanan. Ciumlah mereka, ciumlah mereka dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Nah, ini salah satu sunnah yang diamalkan hanya orang-orang yang faham tentang bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu ketemu anak kandung yang perempuan, yang laki, selama yang laki masih hidup, ketika anak-anak itu semua dicium kalau ketemu. Setiap bertemu dicium. Ketika Rasulullah punya cucu Hasan Hussein, saban waktu Rasulullah asal ketemu menciumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saking sering mencium anak-anak, terutama anak kandung dan cucu-cucunya, maka itu menjadi sebuah keanehan di kalangan orang-orang jahiliyah, karena orang jahiliyah tidak suka mencium anak, terutama anak laki-laki.
ya, karena dianggap itu kok aneh, kok model-model cium anak. Maka saya sudah bacakan hadisnya di minggu yang lalu, tapi saya ulang kembali, ya. Jadi ketika Nabi sedang duduk, ya, dengan para sahabat, jaa Arabiyun, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, jaa Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, ya, tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum. Ya. Lalu dia langsung mengatakan bahawa kalian ini kenapa mengajarkan mencium anak-anak? Kami tidak pernah cium anak-anak. Maksudnya dia ingin mengatakan ke Nabi, anakmu pu cium-cium anak min. Kami enggak ada cium-cium anak-anak itu. Nah, itu kan enggak seperti amalan bukan kelaki-lakian lah kalau cium anak-anak. Jadi dia menegur keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, "Au amliku laka an naz'a Allah min qalbika rahmah." Ya. Ku ingatkan padamu bahawa, ya, kalau itu menjadi sebuah keanehan, yaitu kalian tidak terbiasa mencium anak-anak kalian, jangan salahkan ketika Allah mencabut rahmah dari hati-hati kalian dan anak-anak kalian. Jadi masalah mencium itu rupanya mendatangkan rahmah. Rahmah bagi orang tua dan rahmah bagi anak. Itu kuat sekali itu. Dalam hadis yang lain, ini tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Ketika Nabi sedang duduk, datang Hasan, cucunya Hasan bin Ali. Kemudian Nabi menciumnya. Pas ketemu dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cucunya. Wa indahu Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Di situ ada seorang sahabat bernama Aqra' bin Habib At-Tamimi. Jalisan faqala Al-Aqra', sedang duduk juga di samping Nabi. Lalu Aqra' berkata, "Inna li 'ashratun minal walad." Aku punya 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Tidak pernah aku cium seorang pun. Elong tiploh orang ni hendak aku cium tiploh pi, kata dia. Jadi sebenarnya dia ingin mengatakan, mengejek Nabi. Maksudnya dia ingin melihat, ingin mengatakan hatinya, diutarakan hatinya tentang aneh perbuatan Nabi suka cium anak-anak. Lalu dia mengatakan 10 orang anak, aku punya 10 orang anak, tidak aku cium satu pun. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melihat ke arahnya, summa qala, lalu Rasulullah berkata, man la yarham la yurham. Yang tidak sayang tidak akan disayang. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi dua hadis ini kita dapatkan kesimpulan, mencium anak adalah sumber kasih sayang kita dan anak. Maka di situ duduknya kasih sayang anak pada orang tua. Anak yang sering dicium oleh orang tuanya, insya-Allah tumbuh kasih sayang melekat di hatinya. Kita kadang-kadang menjadikan itu pekerjaan yang tabu. Jadi kita enggak mengatakan itu buruk, tapi kita tabu. Lagi aib benar. Jadi kalau datang anak, cucu, itu paling cium tangan kita saja. Kita mau cium dia sudah seperti tabu benar Pak, seperti tabai. Apa bahasa Indonesia haji? Kayak hambar begitu Pak. Ya, jadi seakan-akan ada malunya. Kita mau pegang anak kita, kita cium kayak malu begitu. Tidak terbiasa. Anak pun habis cium tangan langsung peluang, enggak berusaha mendekat untuk dicium oleh orang tuanya. Kenapa? Enggak terbiasa. Akibatnya sudah puluhan tahun hidup sama anak, tidak ada cium-cium itu. Anak pulang sekolah tidak cium, anak pergi sekolah tidak cium, jemput anak di pesantren pun yang sudah 6 bulan enggak ketemu pun tak ada ciuman. Ini kita lupa kunci kasih sayang ada pada ciuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam
beberapa hadis, ya. Salah satunya yaitu ketika Nabi mencium anaknya Ibrahim sebelum meninggalnya, artinya masa-masa masih disusui, itu umurnya sekitar 2 tahun ke bawah. Jadi Anas bin Malik menceritakan, ma ra'aitu ahadan kana arhamun bin ayal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih penyayang kepada anak-anak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik. Kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awali al-Madinah. Rasulullah itu punya anak Ibrahim. Ibrahim ini anak keberapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Rasulullah sering dijuluki Abul Qasim, ayahnya Qasim. Anak pertama Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Nah, Ibrahim ini mustardi'an, beliau disusui oleh salah seorang keluarga awali di Madinah. Jadi Rasulullah menitipkan anaknya Ibrahim untuk disusui oleh seorang ibu susu. Dan itu di dunia Arab itu hal yang biasa. Dulu begitu hidup, asal punya anak titip ke orang untuk disusui. Rasulullah pun dulu punya 2 ibu susu. Jadi kemudian fakana yantaliq wa nahnu ma'ahu, ketika aku dan Rasulullah menuju ke tempat rumah ibu susunya Ibrahim untuk menjenguk Ibrahim, fayadkhulul baita wa innahu la yudkhan wa kana ta'iratun qabbina. Jadi ketika Rasulullah sudah sampai di rumah ibu susunya anaknya Ibrahim, Rasulullah masuk dan rumah itu dipenuhi dengan asap karena suami daripada ibu susu anaknya ini ternyata pandai besi. Jadi kemudian fayakhuzuhu fayuqabbiluhu summa yarja'. Rasulullah kemudian mengambil Ibrahim, menimangnya dan menciumnya. Itu umur Ibrahim hampir mencapai 2 tahun. Summa yarji', barulah kemudian Rasulullah pulang. Jadi asal ketemu anaknya Rasulullah cium. Dan ini berlaku pada semua anak sampai besar, Bapak Ibu, sampai besar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kalau sudah bertemu dengan Fatimah tetap mencium Fatimah. Itu Fatimah sudah jadi istri Ali, karaya, sudah punya Hasan Hussein. Asal Rasulullah bertemu anaknya Fatimah, beliau tetap mencium Fatimah. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa ketika Abu Bakar mengunjungi anaknya Aisyah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Aisyah demam, kata Barra' bin Azib, perawi hadis, Barra' bin Azib mengatakan, aku melihat Abu Bakar kalau bertemu dengan Aisyah, hari itu dia kunjungi Aisyah sedang sakit, maka Abu Bakar mencium Aisyah. Dan beliau mengatakan, kaifa anti ya bunayya, bagaimana keadaanmu wahai anakku yang tersayang. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau memanggil ya bani itu panggilan biasa, wahai anakku saja. Tapi kalau sudah ya bunayya itu bermakna metuah. Bagaimana keadaanmu wahai anakku tersayang. Itu Aisyah sudah dewasa tu, demam, dikunjungi sama bapaknya, itu dicium oleh Abu Bakar. Jadi kalau ditanya, bolehkah mencium anak sampai besar? Jangankan sampai besar, sampai Tuhan mendeng dia cium. Baik laki maupun perempuan. Kalau anak kandung dibolehkan. Nah, kemudian tentu berikutnya kita harus tahu di bahagian mana yang disunnahkan untuk cium. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, karena hadis-hadis tentang mencium anak,
Itu semuanya dalam hadis riwayat Bukhari. Ini tadi terakhir tentang kejadian Abu Bakar juga hadis riwayat Bukhari. Kata Ibnu Hajar, sebenarnya kalau untuk anak kandung boleh mencium dimanapun selain daripada auratnya. Selain daripada auratnya. Tapi tentu menjaga kondisi agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, para ulama mengatakan ada 4 tempat disunnahkan untuk mencium anak. Ada 4 titik yang disunnahkan untuk mencium anak. Yang pertama disuruh cium di ubun. Di sini disuruh cium. Asal ketemu anak, bapa kunjung ke pesantren atau anak pulang dari pesantren pakai L300, ya, bagi orang tua yang tidak mau jemput, anak sampai depan rumah, setelah salamnya tangan kita, disalam tangan kita, you cium, baik laki maupun perempuan, disuruh cium di ubun. Walaupun dia lebih tinggi, jangan kita yang lompat, dia kita suruh tunduk. Baik tak grup tanya, tak cium ubun je. Kita suruh tunduk dia, kita tekan kepalanya, ciumlah di ubun-ubunnya. Dan itu menunjukkan kebanggaan kita kepadanya. Dan sekaligus dia bangga terhadap orang tuanya. Cium di ubun-ubun. Tidak ada riwayat yang mengatakan ada doa tertentu, karena doa kita setiap hari kita berikan untuk anak. Ya. Yang kedua disuruh cium, sunnahnya di kening. Disuruh cium di kening. Jadi ini juga bagi yang mungkin tidak sampai ubun-ubun, maka ciumlah di keningnya. Pergi sekolah cium kening, pulang sekolah cium kening. Paling bagus iringi dengan doa. Doanya apa saja, yang penting doa untuk anak. Boleh barakallahu lak, boleh ya Allah sayangilah anakku ini. Ya Allah semoga dia menjadi apalah, semoga dia menjadi pengganti Presiden 2024. Anak mentah umur 5 tahun. Apa saja kita doakan, karena doa yang tidak terhijab adalah doa orang tua terhadap anak. Tidak ada hijab. Ada 3 orang yang tidak terhijab doanya. Doa orang tua, doa ul walid liwaladihi, kemudian doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Itu 3 orang tidak terhijab doanya. Tapi ada yang mengatakan, Ustaz saya sudah berdoa 20 tahun sambil saya cium anak, semoga dia jadi PNS. Enggak lulus PNS. Apa yang terjadi? Kemungkinan doa kita tertolak. Kenapa tertolak? Dalam badan harum mendung, dalam darah harta haram, enggak pernah masuk kantor ambil gaji. Apa enggak tertolak doa? Jadi doa itu mempengaruhi sekali. Ketika cium kening, doakan, terserah doakan apa. Ya. Kalau bisa doakanlah kebahagiaan di akhirat agar dia saleh. Ucapkan seperti Nabi Ibrahim ucapkan, Rabbi habli minas salihin, atau Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, atau ucapkan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa itu, Pak, sehari, 2 hari, 3 hari terus berulang-ulang sambil kita cium anak. Insya-Allah selama kita tidak ada sesuatu yang mengiringi tubuh dengan yang haram, baju kita beli dengan harta halal, piring, sendok, gelas, semua dengan harta halal, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum harta halal, tidak ada penghalang doa, insya-Allah anak kita akan jadi seperti yang kita harapkan. Jadi sering cium di kening, laki perempuan boleh. Kemudian yang ketiga disunnahkan cium di pipi, ya, di khaddun, di pipi kanan, pipi kiri. Ya. Kalau dengan anak orang ini, posisi ini usahakan hindari. Apalagi masa-masa LGBT itu jadi fitnah. Jangan ketemu nama anak orang di masjid, anaknya sudah umur 5 tahun, kita rebut, kita cium-cium. Lalu waktu dan tanya sama mamaknya, kata mamaknya, apakah cium-cium anak belum? Kata mamaknya. Ya. Lalu kita mengatakan, hai kekele ustaz, you cium.
Boleh kalau masih kecil-kecil anak orang Pak, ketemu di masjid kecil-kecil, cium kening, ubun-ubun, doakan boleh. Apalagi anak-anak sahabat kita yang kita kenal, ketemu, peluk, cium boleh. Tapi kalau yang anak perempuan itu kalau bisa hindari, kecuali dia masih kecil sekali, karena akan menimbulkan fitnah. Akan timbul fitnah. Dengan anak kandung usahakan cium pipi. Ya, pipi kanan, pipi kiri. Dan yang terakhir, tempat yang disunnahkan cium di telapak tangannya. Ambil tangannya, cium telapak tangannya sambil doakan. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah kalau ketemu Fatimah, biasanya Rasulullah kalau bukan cium di kening, cium di tapak tangan Fatimah. Sebelum itu Fatimah sudah duluan mencium tangan Rasulullah. Jadi Rasulullah selalu mencium tapak tangan Fatimah. Itu hadis. Ambil tangannya, cium dan doakan. Doa itu lebih kuat pengaruhnya daripada usaha. Kita enggak sanggup biaya kuliah, enggak sanggup bayar sekolah. Kalau kita doa, maka semua yang kita tidak sangka akan terjadi sesuai harapan. Tapi bagi mereka yang mengandalkan usaha tidak pernah berdoa, yang diharap pun bisa hancur tidak sesuai harapan. Karena Allah paling tidak suka sama orang yang sombong. Makanya rendahkan diri di hadapan Allah, doakan anak, karena itu lebih kuat daripada usaha. Salah satunya ketika mencium. Nah, makanya sunnah hukumnya mencium anak-anak seperti Rasulullah mengajarkan untuk mencium anak-anak. Bahkan dengan Rasulullah itu dengan anak sahabatnya dari Bani Abbas itu juga pernah mencium anak-anak sahabatnya. Pernah Rasulullah bertemu dengan serombongan anak-anak, lalu Rasulullah berkata, "Man sabaqa ilayya falahu kaza kaza." Barang siapa yang menang lomba lari denganku, kata Rasulullah, itu gaya Rasulullah dengan anak-anak. Nanti ini ke depan masuk ke dalam salah satu adab, yaitu suka berlemah lembut dan bercanda dengan anak-anak. Rasulullah begitu merempuh dengan Amin. Kata Rasulullahnya, ayo kita tanding, siapa yang menang, siapa yang bisa menang dariku, maka dia akan mendapatkan hadiah ini. Lalu kemudian mereka fayastabiquna ilaihi fayaqauna ala dhahri wa sadri. Lalu anak-anak ramai-ramai bergelantung di pundak Rasulullah, yang likut Rasulullah, udah ramai-ramai yang gelantung kepada Rasulullah. Nah, kemudian fayaqbaluhum wa yaltazimuhum. Rasulullah peluk mereka, Rasulullah cium mereka. Itu dengan anak orang ramai-ramai aja dicium. Maka kita kalau pulang ni ketemu anak orang sedang main pek-pek, Pak, kena mandum, kena. Cium sedoro. Itu langsung ditumbuk mak ayahnya satu-satu. Karena sebelumnya enggak pernah terjadi, karena orang jarang dengar, seakan-akan cium anak seakan-akan itu tabu sekali. Paling kurang kita berlakukan sunnah ini pada anak sendiri. Dan begitulah keadaan Nabi dan sahabat ketika berhadapan dengan anak-anak. Jadi begini yang sunnah di dalam adab ketika bertemu dengan anak kita. Baik, 10. Baik, saya berhenti dulu di sini. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Sekadar mungkin ada sesuatu sekitar 10 menit ke depan bagi yang kami bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan majelis ilmu yang Allah, di rumah kita ada anak asuh dan ada anak hukumnya diajarkan murid. Apakah kita lakukan juga bisa kita lakukan ciumnya sebagai jawaban takbiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada lain? Mungkin satu lagi boleh? Kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita jawab ini saja dulu. Kalau di rumah kita
Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan ini, Pak. Ini penting dan bagus untuk kita fahami bersama. Anak angkat atau anak asuh, apakah boleh kita cium seperti mencium anak kandung? Yang pertama yang dilihat adalah umur. Kalau umur anak itu masih di bawah mumayyiz, ya, 7 tahun ke bawah, masih SD kelas 1 ke bawah, TK, maka itu berlaku hukum secara umum, boleh mencium mereka dengan kasih sayang, ya, walaupun itu bukan anak kandung. Yang kedua yang dilihat adalah fitnah pada diri kita sendiri. Kalau kita mencium anak angkat atau anak asuh yang kita khawatir timbul syahwat, maka itu jangan dilakukan. Jadi kita baca diri sendiri, karena tipe orang macam-macam. Ada yang Allah titipkan syahwatnya biasa saja, ada yang Allah titipkan syahwatnya overload, punya bateri penuh habis, tak pernah kurang bateri. Itu yang mudah-mudahan tahu diri. Kita yang beriman ni bahaya. Makanya yang begitu jangan cium anak angkat atau anak asuh. Kemudian yang ketiga, ketika mereka sudah berkembang menjadi anak-anak yang lumayan remaja, itu mulai umur mumayyiz tu, mulai di atas 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu dah mulai besar, kelas 2 SD, 3 SD. Itu kalau dengan anak asuh sebaiknya jangan lagi kita terbiasa menciumnya. Kenapa? Pertama, mereka bukan mahram kita. Anak angkat itu bukan mahram. Anak asuh sama, bukan mahram. Mereka itu tidak ada hubungan darah dengan kita. Dan haram hukumnya menipu sehingga mereka tidak tahu siapa ayahnya. Salah satu perbuatan paling terlaknat, man ghayyara isma abih, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengubah nasab dari anak angkatnya. Terlaknat sampai dia sendiri enggak tahu bahwa kita bukan ayahnya. Karena kita ambil dari bayi, tak kita kasih tahu siapa ayahnya. Berbeda kalau anak itu kita temukan di depan pintu, dibuang. Di situ dibolehkan oleh para ulama untuk menasabkannya ke nasab kita, walaupun kita harus tahu itu bukan anak kandung. Jadi untuk menyelamatkan dia tanpa nasab. Tapi kalau model dititip, kemudian kita tahu siapa ayahnya, ibunya, atau di rumah sakit kita ambil anak orang, ya, kita tahu itu dilarang keras mengubah nasab, dilarang keras. Kita harus kasih tahu, nak, aku bukan ayahmu, nak, kamu punya ayah. Itu harus kasih tahu betul. Nah, nanti efeknya berlakulah hukum bukan mahram. Tidak boleh melihat auratnya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk kalau bersentuhan setelah wudu, batallah wudunya. Kemudian dia tidak ada warisan apapun dari kita, kecuali kita menghibahkan harta di masa hidup atau mewasiatkannya dengan syarat tidak lebih daripada sepertiga. Warisan enggak dapat karena kita enggak pernah kasih tahu bahwa dia bukan anak kita. Dia menuntut warisan karena dia merasa anak kandung, padahal dia bukan anak kandung. Berdosa berlipat-lipat. Maka semua yang pernah pelihara anak angkat itu kasih tahu yang sebenarnya. Nah, masalah mencium otomatis sudah tidak boleh. Makanya salah satu rasa kekhawatiran yaitu ketika kita pelihara anak angkat di rumah, dan dia menganggap diri anak kandung sehingga nampak aurat dianggap biasa. Dia pakai celana pendek di rumah, padahal dia bukan anak kandung kita. Atau kita yang pakai celana pendek di rumah, dilihat oleh anak angkat, kita anggap kita ayahnya, padahal bukan. Itu semua dosa. Jadi dosa saja sudah bertumpuk di rumah. Ini perlu dijaga. Maka enggak boleh. Kalau ditanya bolehkah menyentuh, mencium anak-anak yang bukan anak kandung kita yang kita pelihara di rumah, tidak boleh. Itu mahram. Apalagi sudah gadis. Kalau sudah gadis jangan coba-coba. Nah, di situ permasalahan kalau pelihara anak angkat di rumah. Sebaiknya kalau memang ingin membantu memelihara, apakah anak yatim, tidak usah pelihara di rumah.
Cukup pelihara, biarkan dia di tangan ibunya. Kita pelihara biaya, ongkos sekolahnya. Pahalanya sama, tidak mesti di rumah. Karena di rumah malah banyak menimbulkan fitnah. Itu belum lagi dia bergaul dengan anak kita. Dia pikir abangnya, padahal bukan abangnya. Dia anak kita pun tak kita kasih tahu bahwa ini bukan adiknya. Dia pikir adik yang diturunkan di helikopter. Nyo ada ke nyo putra di helikopter ke pok bubung, jadi di pok plafon turun dia ke bawah. Kita anggap anak kandung, kita anggap adik kandung, padahal bukan. Sampai berdua-duaan dalam rumah, ya. Pakai baju singlet di rumah, padahal menganggap ini adik kandung. Dosa semuanya, semua dosa. Ini bahaya, Pak. Jadi kalau mau menolong anak yatim yang masih kecil, peliharalah dari jarak jauh. Jarak jauh bukan online, maksudnya biarkan dia bersama ibunya, kita yang membantu urusan-urusannya, itu lebih utama dan tidak berkurang pahala dengan cara itu. Jadi intinya jangan dicium kalau bukan anak kandung, apalagi sudah sampai pada umur-umur melebihi mumayyiz. Ya, karaya-raya dong nyan becum. Termasuklah guru. Kita sudah pernah bicarakan dulu beberapa ini yang lalu, sebaiknya guru, kalau guru SMP, guru SMA, kalau berhadapan dengan anak didik yang bukan anaknya, ya, anak muridnya, itu jangan cium tangan dan jangan izinkan untuk cium tangan. Ya, kalau berlawanan jenis, yang guru perempuan jangan dicium tangannya oleh anak muridnya. Juga kalau anak murid perempuan jangan cium tangan bapak gurunya kalau sudah SMP dan SMA. Nah, begitu juga. Selain cium tangan, juga jangan cium kening anak orang yang sudah dewasa. Ini anak SMA, jadi ada yang mungkin salah faham, pulang pengajian karena dia guru, besoknya dia SMA, asal anak didiknya mau pulang, diciumnya sesuatu di kening, Mak. Lalu kemudian dia mengatakannya sunnah Nabi, cium maknya sunnah Nabi. Hai tipu dosa madum. Itu anak orang, bukan mahram. Enggak boleh bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram, kecuali didasari dengan perkawinan, ya, atau ibu susu menjadi anak susu baru dianggap seperti anak kandung. Rasulullah kalau ke rumah Halimatus Sa'diyah, kan Rasulullah punya saudara susu dari Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sudah meninggal. Rasulullah kalau menyempatkan waktu ke rumah Halimatus Sa'diyah, dalam riwayat dilihatnya adik-adik susunya yang perempuan, itu Rasulullah enggak menyuruh mereka pakai jilbab, dan mereka pun enggak pakai penutup kepala kalau ketemu Nabi. Kenapa? Saudara kandung. Sepersusuan itu sama dengan saudara kandung. Satu darah mengalir, Pak. Begitu Rasulullah kalau bertemu dengan saudara sepersusuan. Kita hari ini kan sudah enggak membudaya, kita malah sepersusuan dengan sapi, dengan kambing. Aduh, dah dia susu kambing lemong kan. Jadi begitu keadaan kalau bukan dengan anak kandung. Baik, demikian insya-Allah. Oh ya, satu pengumuman Bapak, mohon maaf. Satu pengumuman, minggu depan saya tidak di tempat karena harus keluar kota, ya, dengan kebutuhan yang tidak bisa ditolak. Jadi mungkin digantikan oleh guru yang lain untuk minggu depan insya-Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.